Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Mandi dan Manat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang matematika, kita masuk ke pembahasan baru yaitu tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sedikit bahas tentang perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Pada gambar yang bagian kiri itu disebut bangun datar, sedangkan bagian kanan disebut bangun ruang. Biasanya dalam matematika ada yang sering salah nih tentang salah satu bagian dari bangun datar dan bangun ruang. Pada bangun datar kita lihat garis DC itu disebut sebagai sisi. Ya, biasanya kalau ada soal, sisi AB adalah 6 cm, berarti itu adalah garisnya atau panjang garisnya. Sedangkan pada bangun ruang itu disebut sebagai rusuk, ya, garisnya itu disebut sebagai rusuk. Sedangkan sisinya itu adalah permukaannya, ya. Contohnya yang bagian warna merah. Semua yang warna merah ini disebut sebagai sisi. Kemudian bagian warna biru ini, ya, ini merupakan sisi, dan bagian warna kuning ini disebut sebagai sisi. Jadi bedakan ya, kalau di bangun ruang ketika diminta sebutkan sisinya, maka kalian sebutkan bagian permukaannya ini. Sedangkan pada bangun datar ketika diminta sebutkan sisi, maka kalian sebutkan panjang garisnya. Sedangkan pada bangun ruang, garisnya ini disebut sebagai rusuk. Jadi semoga bisa dibedakan. Jadi pada bangun datar itu ada 4 sisi. Yang pertama yaitu sisi AB, kemudian BC, CD, dan AD. Sedangkan pada bangun ruang, ya rusuknya itu atau panjang garisnya ada 12. Berbeda ya, kalau ini cuma 4, sedangkan ini ada 12. Sedangkan sisi pada bangun ruang, sisinya itu ada 6. Untuk lebih jelasnya insya Allah sebentar kita akan bahas. Selain itu, bangun ruang itu tersusun dari beberapa buah bangun datar. Contohnya pada gambar yang di sini, yang warna kuning, yang warna merah, ini adalah bangun datar. Ya, ketika digabungkan maka akan menjadi sebuah bangun ruang. Jadi itu dia sedikit perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Berikutnya unsur-unsur dari bangun ruang. Yang pertama yaitu sisi. Tadi kita udah bahas ya, sisi itu daerah atau permukaan atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian yang kedua rusuk. Rusuk itu merupakan garis-garis ya pada sebuah bangun ruang. Dan yang terakhir yaitu titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara garis-garis tadi atau pertemuan antara rusuk. Ketika rusuk itu bertemu, maka akan menciptakan atau tercipta sebuah titik sudut. Itu dia 3 unsur bangun ruang, sisi, rusuk, dan titik sudut. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu ciri-ciri dari kubus. Di sini sudah ada gambar ya, ada gambar kubus PQRS TUVW. Ciri-cirinya yang pertama memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang semuanya itu sama luasnya. Ya, kalau persegi kan udah sama panjang, berarti luasnya juga sama. Ya, jadi ke semua sisinya itu sama besar, sama ukuran, dan sama luasnya. Yang kedua memiliki 12 rusuk atau 12 garis yang semuanya itu pasti sama panjang ya karena terbentuk dari persegi. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi. Jadi kubus itu memiliki sisi-sisi yang saling berhadapan. Dan sisi yang saling berhadapan itu pasti sama panjang dan sama besar dan sama luasnya. Contohnya nih, sisi bawah dan sisi atas. Kalian bisa lihat sisi bawah ini yang bagian sini, sisi atas yang bagian atas ini. Kita bisa lihat sisi bawah itu adalah PQRS. Ya, jadi PQRS. Ini namanya sisi bawah. Sisi atas TUVW. Ya, jadi TUVW ini merupakan sisi atasnya. Dan keduanya memiliki luas yang sama. Berikutnya sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Sisi bagian depan itu PQUT. Ya, PQUT. Dan bagian belakang SRVW. Untuk penyebutan sisi, jadi jangan sampai salah ya. Misalnya PQTU. Ini salah.
PQTU, harus berurutan PQUT. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya sisi bagian kiri dan kanan, ya, samping kiri dan kanan. Samping kirinya itu PSWT, sedangkan bagian kanannya QRVU. Nah, itu dia bagian-bagian dari sisi pada kubus. Jadi ada 6 totalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya rusuknya. Rusuknya ada 12 dan semuanya sama panjang. Nah, kita lihat dulu rusuk yang sejajar atau berhadapan, yaitu PQ, ya, PQ, RS atau SR, terus VW atau WV, dan TU. Nah, ini saling sejajar ya, PQ dengan RS, VW dengan TU. Dan ini biasanya disebut sebagai panjang kubus. Ya, jadi ini merupakan panjangnya dari sebuah kubus. Walaupun semuanya sama ya, tapi tetap ini disebut sebagai panjangnya. Berikutnya, QR, UV, WT, dan SP. QR, UV, WT, dan SP. Nah, garis-garis ini atau rusuk ini biasanya disebut sebagai lebarnya. Ya, ini lebar-lebarnya nih. Dan yang terakhir yaitu PT yang tegak, PT, QU, RV, dan SW. Nah, ini merupakan bagian dari tingginya. Nah, jadi ini panjangnya, lebar, dan tinggi. Dan yang terakhir dari ciri-ciri kubus tadi yaitu memiliki 8 titik sudut. Apa saja titik sudutnya? Ya, sudut P, ya, ini pertemuan dari berapa garis. Kemudian Q, RS, TUV, TUVW. Nah, jadi ada 8. Itu dia ciri-ciri kubus ya. Memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Berikutnya adalah balok. Ciri-ciri dari balok antara lain memiliki 6 sisi, di mana sisi yang saling berhadapan atau sejajar itu sama ukuran dan luasnya. Yang kedua memiliki 12 rusuk, di mana hanya rusuk yang saling berhadapan yang sama ukuran dan panjangnya. Dan yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Sekarang kita cek sisinya. Ya, tadi balok ada 6 sisi. Ya, tapi berbeda dengan kubus. Kalau kubus semua sisinya pasti sama ukuran dan sama luasnya, sedangkan balok itu hanya yang berhadapan aja yang sama ukuran, sama besar, dan sama luasnya. Kita lihat yang saling berhadapan, ya, atas dan bawah. Kita lihat sisi bawah dan atasnya A, B, C, D. Nah, ini adalah sisi-sisi bagian bawahnya. Bagian atasnya E, F, G, H. Nah, jadi antara sisi ABCD dan EFGH itu luasnya sama, ya, ukurannya sama, bentuknya sama, pasti luasnya juga sama. Berikutnya sisi depan dan belakang. Sisi depan yang bagian kuning ini ABFE. Nah, ABFE dan DCGH. Nah, kedua sisi ini pasti ukurannya sama, bentuknya sama, dan luasnya juga sama. Dan yang terakhir yaitu sisi kiri dan kanannya yang warna merah ya. Yang warna merah bagian kanan BCGF dan ADHE. Nah, ini pasti juga luasnya sama karena bentuk dan ukurannya sama. Berikutnya rusuknya. Rusuknya di sini berbeda dengan kubus. Kalau kubus semua rusuknya pasti sama panjang, sedangkan balok yang sama panjang itu yang berhadapan aja, yang saling berhadapan. Contohnya AB, kita lihat AB, CD, EF dengan GH. Nah, AB, CD, EF, GH ini merupakan rusuk yang sama panjang semuanya. Dan biasanya ini disebut sebagai P atau panjang dari balok. Berikutnya, ada garis atau rusuk BC, AD, EH, dan FG. Ya, FG, BC, AD, dan EH. Ini garis-garis yang sama panjang atau rusuk yang sama panjang, dan biasanya ini merupakan lebar dari balok. Ya, ini lebarnya. Kalau ini panjang balok, ini lebarnya. Berikutnya yang terakhir yaitu garis atau rusuk EA, FB, GC, dan HD. Nah, ini biasanya disebut sebagai tingginya. Nah, itu dia 12 rusuk dari balok.
Sedangkan titik sudutnya sama aja, ya. Titik sudut balok itu ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi perbedaan antara kubus dan balok, nah, kalau kubus itu semua sisi sama ukuran dan luasnya, dan semua rusuk sama panjangnya. Ya, jadi sisi dan rusuknya pasti sama. Sedangkan balok hanya sisi yang berhadapan atau sejajar yang sama ukuran dan luasnya, dan hanya rusuk yang berhadapan atau sejajar yang sama panjangnya. Adapun persamaannya, ya sama-sama memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Itu dia perbedaan dan persamaan antara kubus dan balok. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang prisma segitiga. Prisma segitiga itu berbentuk seperti atap rumah. Jadi bentuknya ibarat sebuah kubus atau balok. Kalau kita belah dua secara diagonal, diagonal itu artinya seperti ini, ya, dari H ke F. Nah, kita belah sampai ke bawah, sampai ke bagian BD. Nah, jadi ketika kita belah akan seperti ini, maka akan terdiri dari dua buah prisma segitiga. Nah, ini satu, ini dua. Jadilah prisma segitiga. Sekarang kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki 5 sisi terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu alas dan tutup berbentuk segitiga. Nah, kita lihat di sini sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang nih. Ini sisi tegak ya, 1, ya, AB, ED, 2 yang ini, BCFE, 3 yang bagian belakang sana, ACFD. Nah, itu dia sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Dan 2 sisi lainnya yaitu alas dan tutupnya. Nah, ini adalah alasnya berbentuk segitiga dan juga bagian tutupnya berbentuk segitiga. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 1, 2, 3 bagian depan sana, 4 bawah, 5 atas. Berikutnya memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Nah, kita bahas satu persatu. Sisinya, 5 sisi prisma. Pertama, sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang, yaitu ABED, kemudian BCFE, dan ACFD. Berikutnya yang kedua, sisi alas dan tutupnya. Nah, sisi alas dan tutup ini berbentuk segitiga, yaitu ABC dan DEF. Itu dia 5 sisi prisma. Berikutnya rusuknya. Rusuknya ada 9, yaitu AB, BE, dan CD. AD, ini AD, ya. Kemudian EB atau BE, dan CF. Nah, ini harusnya CF ya. Nah, ini merupakan tinggi prismanya. Ya, biasanya disebut sebagai tinggi prisma. Berikutnya ada AB, BC, AC, DE, EF, dan DF. Nah, ini merupakan rusuk pada alas dan tutupnya. Berikutnya 6 titik sudut. 6 titik sudut ya gampang ya, yaitu A, B, C, D, E, F. Itu dia ciri-ciri dari prisma segitiga. Kadang bentuk prisma segitiga itu biasanya ada yang berdiri. Nah, contohnya yang pada gambar sini nomor 1. Dan ada juga yang terlentang. Bentuknya seperti atap rumah. Nah, intinya kalian harus bisa bedakan mana yang menjadi tinggi prisma. Tinggi prisma itu biasanya yang panjangnya nih, tinggi, ini juga tingginya, ya. Sedangkan bagian segitiganya ini merupakan bagian dari alasnya, ya. Alas atau tutupnya. Nah, jadi bedakan ya, tinggi prismanya dan bagian segitiga ini biasanya alas atau tutup. Jadi prisma itu sebenarnya banyak bentuknya, tergantung dari bentuk alas dan tutupnya. Ya, kalau misalnya alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka itu disebut sebagai prisma segitiga. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segi empat, maka disebut sebagai prisma segi empat. Nah, biasanya ini bentuknya balok atau kubus, disebut juga prisma segi empat. Kalau misalnya alas dan tutupnya segi 5, maka disebut sebagai prisma segi 5, dan seterusnya, ya, segi 6, segi 7, segi 8. Nah, jadi tergantung alas dan tutupnya. Semoga bisa dimengerti materi kita hari ini, yaitu
ciri-ciri dari kubus, balok, dan prisma segitiga. Barakallahu fikum. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke Pak Adi atau Bu Yuni. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.